Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut taplak dengan motif atau bentuk seperti yang terlihat pada layar video. Di sini saya merajut menggunakan benang polyester D27 merek Phoenix. Pada perajutan saya sebelumnya saya memakai warna merah, sedangkan nanti pada video saya akan memakai warna kuning keemasan. Hakpen yang saya pakai adalah merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya menyiapkan korek api untuk memotong benang, stitch marker untuk membantu penandaan, dan jarum tapestri untuk merapikan ekor benang. Perajutan kita nantinya akan dibagi menjadi dua bagian atau dua part karena perajutannya cukup panjang. Di sini untuk video part 1 kita akan merajut dari round 1 hingga round 7. Sedangkan nanti untuk perajutan round 8 hingga selesai akan ditampilkan pada video part 2. Baik, mari kita mulai perajutannya. Kita awali dengan membuat 10 chain slip knot terlebih dahulu, lalu buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian buat slip stitch ke chain pertama di sini untuk membentuk ring. Lalu round 1 kita awali dengan membuat 3 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di dalam ring ini kita isi dengan 20 DC. 1 2 3. Silahkan diteruskan dulu membuat DC-nya sebanyak 20. Setelah selesai membuat DC yang ke-20, kita slip stitch ke DC pertama, bukan pada 3 chain di awal karena ini tidak dihitung sebagai apapun. Jadi kita buat slip stitchnya ke DC pertama di sini. Kemudian round 2 di stitch pertama ini, di mana tadi membuat slip stitch, kita buat 1 SC. Kita tandai ya supaya tidak keliru. Stitch pertama SC barusan ini saya tandai dengan stitch marker biru. Kemudian ini tampilan seperti chain, tapi ini bukan chain ya. Jadi jangan terkecoh oleh tampilan ini. Maka kita pasang stitch marker lain di stitch terakhir yang di sini dengan warna oranye punya saya. Ya, jadi yang di tengah-tengah ini bukan stitch ya teman-teman. Tolong jangan sampai terkecoh. Oke, kita lanjut. Setelah membuat 1 SC, di sini kita buat 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita skip 3 stitch. 1 2 3. Ini kita skip lalu buat 1 SC di sini. Nah, polanya hanya seperti ini ya. 1 SC, kemudian 8 chain, lalu skip 3 stitch dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Ini kita ulang. Buat lagi 1 SC, 1 2 3 4 5 6 7 8. Skip 3, 1 2 3, lalu 1 SC. Ini kita sudah membuat 2 kali pengulangan, lakukan 2 kali lagi. Nah, ini saya sudah di pengulangan yang terakhir.
sudah membuat 1 SC 8 chain, lalu berarti kita 1 2 3 ini kita skip dan buat 1 SC di sini. Jadi pas ya, sesuai dengan pola. Lalu buat slip stitch ke SC pertama untuk mengakhiri round 2 ini. Nah, seperti ini. Berikutnya round 3 kita akan merajut di bagian chain space ini. Jadi di sini kita akan pindahkan awal round dengan membuat slip stitch. Tidak dihitung sebagai apapun ya, ini slip stitchnya kita hanya memindahkan. Kemudian 3 chain, ini juga tidak dihitung sebagai apapun. Pasang stitch marker untuk menandai SC yang ini ya, yang tempat tadi membuat slip stitch, kita tandai di sini biar terlihat jelas ya. Lalu round 3 di sini, ini tadi setelah membuat 3 chain tidak dihitung sebagai apapun. Di sini kita buat 7 DC di chain space ini. 1 2 3. Lalu setelah membuat 7 DC, kita akan skip 1 SC yang di sini. Lalu pada SC yang kedua di sini kita isi dengan 6 DC di satu stitch ini ya, di satu SC yang ini kita isi dengan 6 DC. Cek dulu 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Lalu berikutnya kita rajut seperti awal ya. Langsung di sini berarti kita buat 7 DC. Karena yang 3 chain di awal tadi kan tidak dihitung sebagai apapun, yang dihitung adalah membuat DC-nya. Ini 1 2 3 4 5 6 dan 7. Lalu kembali kita skip 1 stitch dan merajut di stitch berikutnya, langsung 6 DC di 1 stitch. Ups. Nah, ini saya sudah buat 2 kali pengulangan, masih kurang 2 lagi. Silahkan dilanjutkan untuk round 3. Dan untuk mengakhiri round 3 kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini. Nah, seperti ini hasilnya sampai dengan round 3. Kita rapikan ya. Ini nanti harapannya bentuknya adalah segi 4 atau square, jadi bisa ditarik-tarik ya posisi rajutan kita. Nah, nanti kurang lebih bagian ini bisa flat begini ya, sambil ditarik-tarik aja ya teman-teman. Nah, oke. Dan ini ekor benang ini akan saya rapikan. Kenapa tidak diikutsertakan saat perajutan tadi? Karena menurut saya ya teman-teman, itu karena nanti hasil rajutannya kurang
rapi begitu. Jadi kayak ada yang apa ya, mengganjal di belakang gitu. Jadi mending saya rapikan belakangan, selip-selipkan seperti ini. Terus setelah itu nanti bisa dibantu dengan korek api karena benang saya ini benang polyester. Seperti ini. Oke, ini hasilnya sampai dengan round 3. Sekarang kita lanjut ke round 4. Di sini kita awali dengan membuat 4 chain. 1 2 3 4. 4 chain ini kita tandai di chain yang keempat. Tidak dihitung sebagai apapun. Nah, jadi yang dihitung adalah yang setelah chain keempat ini. Kita buat 7 chain. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita buat 3 front post treble crochet atau FPTR ya. Kalau dililit 1 kali ini buat DC, dililit 2 kali kita buat TR. Di sini kita buat 3 FPTR-nya adalah pada bagian yang di sini. Yang ini 7 DC yang di chain space ini kita skip, kita abaikan aja. Kita merajut di bagian yang ini. Ini kan ada 6 DC ya. Di satu stitch ini kita buat 6 DC. Nah, kita buat di 3 stitch pertama dulu. 1 2 3 masing-masing 1 FPTR ya. Kita lilit benang 2 kali. Di sini masuk seperti ini. Ini FPTR yang pertama. Sebelahnya FPTR yang kedua, lalu sebelahnya lagi FPTR yang ketiga ya. Sudah membuat 3 FPTR. Lalu kita buat 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Kembali kita buat 3 FPTR di 3 stitch sisanya ini ya. 1, ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Seperti ini aja polanya, mudah ya. Jadi yang terhitung pola adalah membuat 7 chain. Jadi di sini kita langsung buat 7 chain. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita buat 3 FPTR. Yang ini skip aja. Nah, di sini kita buatnya FPTR-nya. 1 2 3, lalu 6 chain. 3 FPTR. 1 2
2, 3. Nah, ini adalah pengulangan yang kedua kita sudah selesai ya. Kita perlu melakukan 2 kali lagi. Nanti kita ketemu di akhir dari round 4. Dan untuk mengakhiri round 4, kita buat slip stitch ke chain yang kita tandai dengan stitch marker atau pada chain keempat itu tadi. Di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ini yang 4 chain ini tidak dihitung sebagai apapun teman ya. Jadi nanti yang dirajut adalah kalau pada FPTR berarti ya pada FPTR ini, yang ini kita abaikan begitu ya. Oke, di round 5 kita buat 3 chain 1, 2, 3, tidak dihitung sebagai apapun, lalu buat 7 DC pada chain space ini. 1, 2. Setelah selesai membuat 7 DC, lalu kita buat 3 FPTR pada FPTR yang di sini ya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah pengulangan pertama kita. Ini nantinya kita akan mengulang 8 kali ya. Karena di sini kita punya chain space lagi ya. 1 chain space plus 3 FPTR ini ya. Nanti membuat 3 FPTR-nya di sini. Berarti ini satu paket ya, atau satu pengulangan 1. Lalu yang ini 2, lalu yang ini 3, lalu yang ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 ya. Jadi walaupun yang ini tadi hanya 6 chain, ini juga tetap diisi dengan 7 DC di satu chain space. Ini di sini tadi membuat 7 chain diisi dengan 7 DC di satu chain space ya. Ini walaupun 6 tetap diisi dengan 7. Pokoknya ada chain space langsung diisi dengan 7 DC. Lalu di stitch ini FPTR ini kita juga buat FPTR. Mudah sekali ya untuk round 5. Nanti untuk mengakhiri round 5 buat slip stitch ke DC pertama. Karena 3 chain ini kita abaikan ya, tidak kita hitung sebagai apapun. Langsung buat slip stitch di DC pertama. Oke. Ini punya saya sudah selesai round 5, sudah saya buat slip stitch juga. Kita cek dulu ya bentuknya. Nah, sambil ditarik-tarik ya teman-teman. Ya. Ini bagian FPTR-nya. Kemudian bagian tengah ini sudah diperjelas ya bentuknya, bahwa dia adalah kotak, dan yang ini juga nantinya adalah kotak begitu. Sekarang kita akan lanjut ke round 6. Di round 6 ini kita awali dengan membuat 4 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat 7 chain. Nah, yang 4 chain tidak dihitung sebagai apapun ini kita tandai dengan stitch marker seperti sebelumnya ya. Yang dihitung dalam pola adalah pembuatan 7 chain setelah yang 4 chain. Ini baru buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita buat FPTR di FPTR ini. Jadi yang ini 7 stitch, 7 DC ini kita abaikan. Langsung kita buat di sini. Jadi kita buat 3 FPTR ya teman-teman. Ini yang pertama,
ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Lalu 3 chain, 1 2 3. Kemudian di tengah-tengah ini kan ada 7 stitch ya, atau 7 DC. Kita abaikan 3 stitch, 1 2 3. Kita merajut di stitch keempat ya, yang pas tengah-tengah, jadi stitch keempat. Di stitch keempat ini kita buat 3 DC. Di satu stitch ini sudah buat 3 DC, kemudian 6 chain, 1 2 3 4 5 6. Kembali buat 3 DC di stitch ini. Jadi di stitch keempat ini kita buat 3 DC, 6 chain, dan 3 DC. Maaf ya tadi ada bunyi ketek-ketek karena ini bunyinya stitch marker ke alas meja saya ini. Kemudian setelah membuat 3 DC, di sini kita buat 3 chain, 1 2 3, lalu buat 3 FPTR. FPTR pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita akan mengulang pola dari awal. Yang dihitung sebagai pola adalah membuat 7 chain ini, karena yang 4 chain ini tidak dihitung sebagai apapun ya. Jadi langsung buat 7 chain di sini. Kemudian 3 FPTR di sini, dan seterusnya ya. Jadi tinggal mengikuti pola. Ini kan diulang 4 kali. Ini saya sedang membuat yang kedua. Nanti teman-teman bisa meneruskan perajutannya sendiri sesuai dengan pola yang tertulis. Ini 3 chain, lalu buat 3 DC di chain keempat, 1, oh maaf ini tadi 3 chain ya, 3 chain, lalu buat 3 DC di satu stitch, lalu di sini 6 chain, 1 2 3 4 5 6. Kemudian 3 DC di stitch yang sama di sini, 1 2 3, lalu 3 chain, lalu buat FPTR sebanyak 3, 1 2 dan 3. Nah, silahkan diulang lagi polanya hingga akhir. Nanti untuk mengakhiri round 6, buat slip stitch pada chain keempat ini yang kita tandai dengan stitch marker. Saya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ya ke round 7. Di round 7 ini sebelum kita mulai saya akan tunjukkan dulu ya. Ini di sini kita ada chain space besar, chain space kecil ya, kemudian ini ada chain space lagi. Sebenarnya ini kelihatannya kecil, padahal ini juga cukup besar ya, karena ini terdiri dari 6 chain. Kemudian di sini 3 chain, ini chain space kecil lagi.
Nah, jadi nanti di chain space yang besar, dua chain space ini, untuk memudahkan ya teman-teman, kita akan isi dengan 7 DC. Ya, di setiap chain space yang besar ini 7 DC, sedangkan di chain space yang kecil ini 3 DC masing-masing. Ya, nanti mudah sekali ini untuk round 7 sebenarnya. Memang tulisannya nanti di pola agak panjang, tapi mudah untuk diingat. Di chain space besar 7 DC, di FPTR, di chain space kecil 3 DC, di DC buat juga DC. Jadi ini ada 3 DC ya, 1 2 3, ya berarti untuk sini buat 3 DC. Di sini berarti chain space besar kita isi dengan 7 DC begitu. Sini berarti DC 3, di sini juga 3 di chain space kecil ini. Lalu di sini nanti FPTR, kita buat FPTR. Gitu aja ya untuk round 7. Oke, kita akan rajut bersama untuk memastikan perajutan pola round 7. Diawali dengan 3 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian setelah itu kita buat seperti saya sampaikan tadi, di chain space besar berarti diisi dengan 7 DC. Jadi saya baru buat 2. Setelah membuat 7 DC, ini adalah FPTR, berarti kita buat di sini FPTR ya. 3 FPTR. Nah, di sini kita buat 3 FPTR. Lalu chain space kecil berarti diisi dengan 3 DC. Lalu DC berarti diisi dengan DC juga. Berarti di sini 3 DC. 1 2 3. Oke. Ini berarti dianggap sebagai chain space besar diisi dengan 7 DC. Setelah selesai membuat 7 DC di bagian chain space ini tadi, lanjut dengan 3 DC pada DC 1 2 3, lalu buat 3 DC pada chain space ini. Kemudian pada FPTR kita buat FPTR. Kita buat 3 FPTR ya. 1 2, maaf. Ini baru yang kedua. Dan ini yang ketiga. Seperti itu ya pola untuk round 7. Nanti kita ketemu di akhir dari round 7. Sesampainya di akhir dari round 7, kita akan buat slip stitch ke DC pertama. Tapi kali ini kita buat slip stitchnya dari arah belakang. Jadi kita lepas dulu hakpen, masukkan di DC pertama dari arah belakang seperti ini. Kemudian kait loop yang tadi ya seperti ini. Kemudian tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu kemudian kita akan potong benang. Perajutan kita nanti masih berlanjut, tapi saya potong benang di sini dulu sebelum nanti melanjutkan ke round 8. Ini bisa disembunyi-sembunyikan ya di bagian belakang sini supaya lebih rapi nantinya. Oke, bisa dilanjutkan nanti merapikannya. Nah, hasil
rajutan kita sampai dengan round 7 seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Ditarik-tarik supaya bentuk segi empatnya terlihat lebih jelas. Oke, nanti kita akan lanjutkan perajutan berikutnya round 8 sampai dengan selesai, sampai membentuk taplaknya seperti pada contoh.